Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli ni'matin sholihah wa ala man bihi salafuna sholihun wa nakhusu khususan ala man fataha hadhil qaryah syai'ul lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi walhamdulillah alladzi ala ni'amihi fi ayyami syahr sya'ban alladzi arsadana ila ta'atihi wa litaqarrubi ila Allah wahdana an mukhalafatihi wa ma'siyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Al-hadis atau kamakal. Hadratullah Isa, para alim ulama, sedayaning para kiai, segenap para asatidz sesepuh bini sepuh, utamane dumateng tokoh masyarakat wonten perumahan menika, tanpa terkecuali allati sami'na wa ata'na. Boten kesuben dumateng takmir Masjid Ar-Raudhah panjenenganipun akhina fillah Ustaz Haji Cahya ingkang kula sanget hormati, ugi dumateng sedaya pengurus masjid ingkang kula sangat hormati, anak-anakku remaja masjid yang saya banggakan, hadirin sedaya jamaah ingkang rawuh, baik bapak, ibu, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama akan diizin sahadatipun Allah Subhanahu wa taala wonten dalu menika kula panjenengan tansah dipun takdir kalih Allah sehingga kita saged sesarengan rawuh saperlu nderekaken secara istiqomah pengajian rutin setiap hari Jumat malam Sabtu. Harapan dan doa semoga atas rawuh kula panjenengan sedaya wonten majelis menika mugi-mugi dados amal ingkang ketrami dening Allah Subhanahu wa taala sehingga ujung-ujungnya bisa mengantarkan kita untuk bisa meraih husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ingkang kaping kalih selawat sareng salam mugi-mugi Allah tansah netepaken dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah dumateng kita sedaya inggih menika arupi dinul Islam wal iman.
Hadirin para rawuh ingkang minulya, taklim kita malam ini berkaitan tentang madza fi Sya'ban. Peristiwa apa saja yang terjadi di bulan Sya'ban, sekaligus marhaban ya Ramadan. Satu di antaranya peralihan arah kiblat yang tadinya menuju ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, kemudian dialihkan menuju ke Ka'bah Masjidil Haram. Itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menengadahkan wajahnya ke langit sambil menanti turunnya wahyu berkaitan tentang peralihan arah kiblat menuju ke Masjidil Haram. Disitulah kemudian munajat Rasulullah dijawab oleh Allah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Sekitar 17 bulan lebih 3 hari arah kiblat umat Islam saat itu menuju ke Baitul Maqdis. Ketika turun ayat fawalli wajhaka satral Masjidil Haram, saat itulah perubahan arah kiblat langsung menuju ke Masjidil Haram. Kemudian peristiwa yang kedua, terjadinya penyerahan rekapitulasi seluruh amal manusia selama 1 tahun, dan itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban, di mana pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunan sekaligus pintu rahmat bagi kita semuanya, di mana Allah pada malam itu mengampuni seluruh dosa manusia kecuali bagi mereka yang senantiasa menyekutukan Allah, kecuali bagi mereka yang musahin, yang senantiasa bermusuhan antar satu sama yang lain, kecuali bagi mereka yang senantiasa ahli minuman keras, ahli makan riba, ahli zina, durhaka kepada orang tua, atau qati'ur rahim, orang-orang yang senantiasa memutuskan hubungan silaturahim. Mereka semuanya baru diampuni oleh Allah selama mereka fayatubu ilallah, selama mereka taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, sekaligus meninggalkan hal-hal yang tercela, baru Allah mengampuni dosanya. Setelah itu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sujud memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhawatika wa la ukhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik
falakal hamdu hatta turda. Dalam sujudnya beliau munajat kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min iqabika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala siksamu. Aku berlindung kepadamu dari segala kemarahanmu. Wala ukhsi sana'an alaika kama astaita ala nafsik. Kami tidak mampu menghitung kebaikan yang kau berikan kepada kami sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Falakal hamdu hatta turda. Bagimu segala puji hingga aku menjadi orang yang kau ridhai. Pada saat buku catatan amal selama 1 tahun dilaporkan di hadapan Allah, Rasulullah sangat bahagia jika pada saat itu beliau dalam keadaan puasa. Oleh karena itu malam nisfus Sya'ban sudah kita lalui. Kita berharap kepada Allah semoga buku catatan amal selama 1 tahun, semoga ketika Allah mentakdirkan nasib kita di tahun depan ini, betul-betul Allah takdirkan nasib yang baik. Ketika buku catatan amal selama 1 tahun, semoga kita menjadi kelompok buku catatan amal orang-orang yang bahagia. Makanya kita berharap in kunta katabta ismi saqiyan fi diwanil askiya famhuhu faktubni fi diwanis su'ada. Ya Allah, jika buku catatan amal saya selama 1 tahun menjadi kelompok buku catatan orang-orang yang celaka, kami mohon kepadamu ya Allah, hapuslah, masukkan buku catatan kami menjadi kelompok buku catatan amal orang-orang yang bahagia. In kunta katabta ismi sa'idan fi diwanis su'ada fa asbithu. Ya Allah, jika buku catatan amal selama 1 tahun menjadi kelompok buku catatan amal orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat, kami mohon kepadamu tetapkanlah ya Allah, jangan kau rubah. Di qaulihi ta'ala yamhullahu ma yasa wa yusbit wa indahu ummul kitab. Bukankah engkau maha kuasa menetapkan sekaligus menghapus sesuatu? Kemudian peristiwa yang ketiga, di bulan Sya'ban ini turun wahyu anjuran bagi orang-orang yang beriman untuk membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada ayat itu ada 3 kelompok yang membaca sholawat kepada Rasulullah. Pertama, Allah sendiri yang membaca sholawat kepada Rasulullah. Kelompok yang kedua, para malaikat-malaikat Allah. Kelompok yang ketiga, perintah bagi orang-orang yang beriman agar senantiasa membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah. Makna sholawat Allah kepada Rasulullah idal mufassirin ayis sana'i wal rahmati wal istighfar.
Allah memuji Rasulullah, Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah. Jika makna umum, Allah memberikan ampunan kepada Rasul sekaligus orang-orang yang membaca sholawat. Makna sholawat malaikat kepada Rasulullah ayu rahmati ma'at ta'dim wal istighfar. Malaikat senantiasa memohon rahmat sekaligus pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna umumnya bagi kita orang yang beriman, malaikat senantiasa memohonkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna sholawat orang-orang yang beriman ad-du'a. Kita memohon kepada Allah agar rahmat, takdim dan keselamatan Allah berikan sholawat yang terbaik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semuanya pada hakikatnya akan kembali bagi mereka yang senantiasa membaca sholawat. Oleh karena itu aktivitas yang sangat dianjurkan ketika memasuki di bulan Sya'ban, di samping sejak awal kita memperbanyak puasa sunnah, di samping kita menghidup-hidupkan malam untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, di samping itu kita memperbanyak membaca sholawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Rasul. Dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah duduk bersama sahabat, Rasulullah kemudian mengatakan, ana mustaqun li ikhwanik. Wahai sahabatku, aku sangat rindu kepada saudara-saudaraku. Kata sahabat, lastu ikhwanik, lasta ikhwanik. Bukankah kami ini termasuk saudaramu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, kamu bukan saudaraku, walakin ashabi, tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa yang dimaksud aku rindu kepada saudara-saudaraku? Ternyata Rasulullah menjawab, hum alladzina amanu bihi walam yarawni. Mereka yang saat itu belum sempat melihat aku tapi dia iman kepadaku. Rasulullah sangat rindu kepada kita yang beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Akankah kita tidak rindu kepada beliau? Satu di antara sahabat yang sangat cinta dan rindu kepada Rasulullah. Siang malam beliau memikirkan Rasulullah. Satu di antaranya adalah Sauban. Ketika Sauban menatap wajah Rasul pada malam hari, beliau sangat cintanya kepada Rasulullah sehingga berharap datangnya pagi hari, kemudian melihat dan menatap wajah Rasulullah kembali. Ketika datang pagi hari, beliau tidak sabar akan datang pada siang hari untuk senantiasa menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu kemudian Rasulullah melihat keadaan Sauban yang begitu kurus. Rasulullah bertanya, apakah kamu sakit wahai Sauban? Apa jawaban Sauban? Saya tidak sakit wahai Rasulullah. Siang malam, pagi, siang, sore,
saya sangat merindukan panjenengan. Yang saya pikirkan saat ini, kalau hari ini saya bisa menatap panjenengan wahai Rasulullah, akankah nanti di akhirat saya bisa memandang wajah engkau wahai Rasulullah. Saking rindunya, saking cintanya Sauban kepada Rasulullah, beliau khawatir nanti kelak ketika Rasulullah di akhirat, Sauban sudah tidak bisa memandang wajah Rasulullah. Baru setelah itu turun ayat wa mayyuti illaha wa rasula faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'a was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ketika turun ayat, biar keresahan Sauban terjawab, Allah turunkan wahyu. Barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah, barang siapa yang senantiasa taat kepada Rasulullah, maka mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang senantiasa diberikan nikmat oleh Allah. Minan nabiin, termasuk kita, dikumpulkan dengan para nabi, wasyuhada, wassolihin, orang-orang yang mati syahid, hamba-hamba Allah yang saleh. Mereka itulah sebaik-baik teman bagi kita. Setelah turun ayat, hati Sauban merasa bahagia. Selama kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, ada jaminan di akhirat kita bisa bertemu dan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu Sauban punya amaliyah istiqomah. Beliau dengan jarak rumah yang jauh menuju ke masjid butuh waktu 3 jam. Namun betapa istiqomahnya Sauban mengikuti sholat jamaah bersama Rasulullah. Beliau sebelum adzan sudah siap duduk di sebelah kanan, karena beliau menganggap itu posisi yang tepat, tidak mengganggu jamaah yang lainnya. Itu kemudian singkat cerita, pada saat sholat subuh Rasulullah mengecek satu-satu para sahabatnya. Ternyata di sudut pojok kanan, kemana Sauban? Kok enggak datang-datang? Di situ kemudian Rasulullah menanyakan kepada para sahabat, kemana Sauban? Kita tunggu dulu, mungkin masih belum nyampe di masjid. Ternyata apa? Waktu mau habis, Sauban belum datang. Kemudian Rasulullah bergegas menjalankan sholat subuh. Setelah sholat berzikir kepada Allah, kemudian Rasulullah menanyakan kepada sahabat, ada yang tahu di mana rumah Sauban? Disitulah kemudian Rasulullah mencari rumah Sauban. Setelah nyampe, kemudian bertemu dengan istrinya. Apakah kamu istri Sauban? Betul wahai Rasul. Kemana dia? Beliau sudah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah ada wasiat khusus, pesan-pesan khusus sebelum Sauban meninggal? Kemudian istrinya menjawab, tidak ada wahai Rasulullah. Namun Sauban ketika sakaratil maut mengatakan 3 kalimat, dan itu saya tidak paham. Kalimat pertama, kenapa kok tidak lebih jauh? Kenapa
tidak yang baru? Kenapa kok tidak semuanya? Disitulah kemudian Rasulullah menjelaskan kenapa Sauban mengatakan kenapa kok tidak lebih jauh. Karena setiap manusia ketika menghadapi sakaratil maut, Allah tampakkan balasan amal selama dia masih hidup. Beliau merasa menyesal betapa banyaknya pahala bagi orang-orang yang senantiasa menuju ke masjid menjalankan sholat jamaah. Kenapa kok tidak lebih jauh? Jika tempat masjid lebih jauh, mungkin barangkali pahala saya lebih banyak dari apa yang saya harapkan. Beliau rajin jamaah, namun dia merasa belum bisa memaksimalkan, kurang banyak pahala dari Allah, sehingga pada saat Allah tampakkan balasan amal jamaah, beliau merasa menyesal. Kenapa kok tidak lebih jauh? Andai kata masjid lebih jauh saat itu, mungkin pahala sholat jamaah saya lebih banyak. Padahal lokasi rumah Sauban butuh 3 jam menuju ke masjid. Subhanallah. Kemudian kalimat yang kedua, kenapa kok tidak yang baru? Ditampakkannya amal perbuatan manusia ketika sakaratil maut. Pada saat itu Sauban ketika menuju ke masjid bertemu dengan seseorang yang kedinginan, karena pada saat itu musim dingin. Kebetulan saat itu Sauban merangkap pakaiannya yang dalam pakaian yang baru, kemudian yang bagian luarnya pakaian yang sudah tidak baru lagi. Dikasihkan kepada orang yang kedinginan biar bisa bersama-sama menuju menjalankan sholat jamaah. Ternyata apa? Balasan orang yang senantiasa membantu orang lain, ditampakkannya balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau merasa menyesal, kenapa kok tidak pakaian yang baru yang saya berikan kepada orang tadi. Andai kata saya berikan pakaian yang baru, tentu dia lebih bahagia. Andai kata saat itu saya berikan pakaian yang terbaru bagi dia, tentu pahala saya lebih banyak dari yang sudah saya terima. Subhanallah. Kemudian kalimat yang ketiga, kenapa kok tidak semuanya? Ketika menghadapi sakaratil maut, Allah tampakkan balasan amal sedekah. Pada saat itu ketika menuju ke masjid, beliau merasa haus, beliau beli susu dan roti. Ketika mau dimakan, ada seseorang yang meminta-minta karena dia belum makan. Disitulah kemudian Sauban dikasihkanlah roti separuh, dikasihkanlah susu separuh. Ternyata ketika beliau sakaratil maut, Allah tampakkan balasan orang-orang yang senantiasa rajin sedekah. Beliau merasa menyesal, kenapa saat itu kok tidak semuanya saya kasih. Subhanallah. Nah, inilah para jamaah, dari kisah itu mungkin bisa memotivasi bagi kita agar ketika nanti menuju bulan suci Ramadan, kita mampu memaksimalkan amal salih sebagaimana yang sudah dicontohkan sahabat Sauban. Para jamaah,
yang dirahmati oleh Allah. Di samping itu peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban, turunnya perintah bagi orang yang beriman menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah perjalanan waktu sampai detik hari ini kita sudah memasuki hari yang kedua-dua di bulan Sya'ban. Dan insya Allah tinggal 1 minggu kita bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Makanya berdoalah terus agar tahun ini kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat dari segala macam penyakit. Sebagaimana doa yang diajarkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika beliau sudah melihat hilal, karena dalam menentukan awal puasa berdasarkan hati, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, berpuasalah karena ru'yatul hilal, berbukalah karena ru'yatul hilal. Jika nanti awan menutupi hilal, maka sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Tentu kita masih menanti pengumuman dari Kementerian Agama, karena di sana ada tim-tim ru'yah sesuai dengan ahlinya. Ketika sudah melihat hilal, ternyata Sayyidina Ali mengajarkan kepada kita, ya Allah, Allahumma adkhilna alaina bisalamati minal asqam. Ya Allah, masukkan kami di tahun ini, masukkan kami ya Allah di bulan suci Ramadan dalam keadaan selamat, minas salamati, dalam keadaan selamat, minal asqam, dari segala macam penyakit, wal farahi minal asghal, longgar dari segala macam kesibukan dunia, wa raddina bil yasiri minan naum, berikan kerelaan kepada kami untuk tidak hanya tidur pada saat masuki bulan suci Ramadan, meskipun tidurnya orang yang berpuasa itu nilainya ibadah, tapi jangan sampai kita isi hanya tidur saja. Syukur-syukur mari kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang lain, Allahumma ahillau alaina bil amni wal iman, Allahumma ahillau alaina bil yumni wal iman wa bis salamati wal islam wa bit taufiq lima tuhibbuhu wa turdu. Ya Allah, ketika kami melihat hilal, masukkan kami ketika memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan aman iman, dalam keadaan selamat dan Islam. Berikan pertolongan kepada kami ya Allah, sehingga kami bisa memaksimalkan ibadah, menjalankan amal-amal soleh yang menyebabkan Engkau cintai ya Allah, yang menyebabkan Engkau ridhoi ya Allah. Ini saat-saat di sepertiga bulan Sya'ban, berdoalah terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sallimna Ramadan, selamatkan Ramadan kepada kami, wasallim lana Ramadan, sampaikan Ramadan kepada kami, waj'alhu lana mutaqabbala. Jika sudah sampai, kami mohon kepadamu, semoga seluruh amal kami nanti menjadi amal yang Kau terima di sisimu ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Kita senantiasa memohon agar Allah kasihkan keberkahan kepada kita semuanya. Allah kasihkan keberkahan bulan Rajab kepada kita. Alhamdulillah, Rajab sudah berlalu.
Wa barik fi Sya'bana, berkahi kami di bulan Sya'ban. Alhamdulillah Sya'ban sudah berada di putaran yang ketiga. Wa balighna Ramadan, ya Allah, tahun ini takdirkan kami, sampaikan kami sehingga kami di tahun ini bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, sampaikan kabar gembira kepada sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, seluruh umat Islam untuk menyambutnya sebagaimana yang sudah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubassiru ashabahu. Rasulullah senantiasa memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya biqudumi syahri Ramadan, dengan datangnya bulan suci Ramadan. Qad atakum Ramadan, kata Rasulullah, sungguh telah datang bulan Ramadan kepada kalian. Famarhaban bihi wa ahla, ucapkan selamat datang kepadanya. Ja'a syahrus syami bil barakah, akan tiba bulan puasa, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Fa'akrim bihi min zairi huwatin, alangkah mulianya tamu yang senantiasa datang menghampiri kita semuanya. Makanya para jamaah, man farigha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang merasa bahagia akan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tidak akan tersentuh api neraka. Bahagia dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu artinya apa? Tidak cukup hanya kita mengatakan marhaban ya Ramadan, tapi harus betul-betul ada pelayanan yang khusus. Kita siap dalam melaksanakan paket amaliyah selama di bulan suci Ramadan. Siap melayani datangnya tamu yang mulia. Segala perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, mari kita jalankan. Semangat ubudiyah itu sudah kita bangun sejak datangnya bulan Rajab. Rajab berlalu, Sya'ban akan berlalu. Semangat ibadah itu mari kita bawa agar kita betul-betul bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Tentunya mari kita tingkatkan kualitas puasa kita. Tidak cukup hanya menahan tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh di siang hari, tapi lebih dari itu kita mampu menyelamatkan anggota tubuh kita untuk tidak menjalankan maksiat. Agar kualitas puasa kita nanti termasuk kelompok puasanya orang-orang yang khusus, fala tatimmu bidzalik illa bi khamsati asya. Biar sempurna puasa itu ada 5 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, huddul basar. Hendaklah kita ketika puasa menjaga pandangan, jangan sampai memandang sesuatu yang menyebabkan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khifdul lisan. Ketika puasa tidak cukup hanya menahan tidak makan, tidak minum, tapi kita mampu menjaga lisan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dimurkai Allah, termasuk al-kidhbu, berbohong. Makanya sering saya katakan banyak orang yang sudah memperhatikan hal-hal yang menjadi mubtilatis shaum, hal-hal yang membatalkan puasa, yang ada 10 kita perhatikan. Ketika puasa jangan sampai masukkan benda ya di lubang tenggorokan.
dengan sengaja makan minum ketika puasa, itu bisa membatalkan puasa. 5 lubang yang ada pada diri manusia, termasuk lewat lesan, hidung, telinga, lubang depan dan belakang, mari kita jaga. Jangan sampai puasa itu bisa batal gara-gara kita tidak bisa menjaga. Kemudian al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja, al-jima' bersetubuh di siang hari, al-istimna' kita mengeluarkan mani, onani atau masturbasi ketika puasa bisa membatalkan puasa. Kemudian murtad, keluar dari Islam, kemudian mabuk, gila, kemudian berbuka sebelum datang maghrib tiba, haid, nifas, wilada, mari kita jaga. Jika kita sudah mampu menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, banyak orang yang tidak mampu menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa, termasuk 5 hal yang menyebabkan pahala puasa dihapus oleh Allah. Al-kidbu, bohong, wan namimatu, adu domba, wal ghibatu, ghibah, wal yaminil ghamus, sumpah palsu, wan nadru bisahwa, melihat sesuatu dengan pandangan syahwat ketika puasa, mari kita jauhi. Biar pahala puasa tidak dihapus oleh Allah. Tidak cukup hanya menjauhi hal-hal yang mubtilatis saum, hal-hal yang mufsidatis saum, hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang merusak puasa. Tapi tidak cukup hanya itu, hal-hal yang membatalkan pahala puasa, mari kita jauhi. Tingkatkan kualitas puasa di tahun ini agar puasa kita betul-betul meningkat. Tidak hanya menahan tidak makan, tidak minum, tapi lebih dari itu seluruh anggota tubuh kita juga ikut puasa. Lebih-lebih hati kita puasa dari keinginan-keinginan yang menyebabkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, ibadah sholat tarawih kita, mari kita istiqomahkan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah lewat puasa, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Orang baru dikatakan benar-benar puasa selama ketakwaan kita meningkat, karena tujuan puasa la'allakum tattaqun. Makanya mari kita tingkatkan puasanya orang-orang yang ketika puasa tidak cukup hanya menahan tidak makan, tidak minum, tapi dia mampu menyelamatkan anggotanya, lesannya, perbuatannya untuk tidak menjalankan dosa dan maksiat di hadapan Allah. Semoga puasa kita sukses nanti, ibadah sholat tarawihnya, tadarus Qur'annya, sedekahnya, kemudian i'tikafnya. Baru setelah itu rajin-rajinlah berdoa, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Semoga di tahun ini Allah takdirkan sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, selamat dari segala macam penyakit. Semoga kita mampu memaksimalkan ibadah sehingga kita betul-betul menjadi orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya ilahana anta maksudana wa ridhoka matlubana, a'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya karim. Allahumma ya hun ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud, ahnina bi khalalika al haramik wa bi ta'atika maksiatik fadlika man siwak. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana ya Allah. Allahumma adkhil alaina bis salamati minal asqam
bisalamati minal asqam wal farohi minal ashol wa raddina bil yasiri minan naum. Allahu akbar, Allahumma ila alaina bil amni wal iman wa bisalamati wal islam wa bit taufiq lima tuhibbuhu wa turda. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah wa khtim lana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi jahi sayyidil mursalin. Istajib du'ana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asallahu ayyafir li wa yahfir lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.